Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini akan kita bahas tentang materi polisakarida dari karbohidrat. Materi ini diharapkan kita bisa lebih mengenal lebih dekat tentang material dari contoh-contoh karbohidrat yang dalam kehidupan kita sehari-hari, serta akan kita tinjau struktur molekul pembentuknya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar ini kalian lebih bisa mengingat dan melihat bahwa di keseharian kita itu sangat banyak contoh karbohidrat yang biasa kita sentuh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat memahami pembahasan kali ini, ada beberapa istilah yang akan kita sepahamkan terlebih dahulu. Yang pertama, istilah monosakarida itu adalah unit penyusun tunggal dari suatu karbohidrat. Jadi kan karbohidrat itu sebenarnya adalah molekul yang besar. Jika kita telusuri lebih jauh, maka penyusun sederhananya itu kita sebut dengan monosakarida. Jika ibaratnya ini jika merupakan suatu bangunan yang utuh yang tersusun dari ribuan bahkan jutaan batu bata, maka batu batanya itu yang kita istilahkan sebagai monosakarida, unit tunggalnya ya. Kemudian jika ada monosakarida yang saling terikat satu sama lain untuk membentuk molekul yang besar, di mana gabungannya itu baru terbentuk dari dua unit, maka disebutnya disakarida ya. Ikatannya sendiri sih disebutkan glukosida. Kemudian ada istilah antara apabila monosakaridanya itu terdiri atas 3 hingga 10 unit monosakarida. Meskipun sebenarnya dalam keseharian kita tentu semuanya sih kebanyakan dalam bentuk polisakarida, yaitu gabungan dari 10 monosakarida atau lebih, bahkan mencapai ribuan unit untuk membentuk satu struktur polisakarida ya. Jadi kalau monosakarida sepertinya masih jarang kita jumpa dalam keseharian. Paling istilah glukosa itu pun hanya ada di laboratorium yang bisa kita jumpai bendanya dalam bentuk tepung karbohidrat yang kita bisa bikin atau timbang di laboratorium. Kalau disakarida sudah ada, sudah sering kita gunakan sehari-hari. Misalnya gula pasir ya, gula pasir itu sukrosa adalah disakarida. Ini istilah saja oligosakarida. Yang nyatanya itu adalah polisakarida. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang contoh-contoh para polisakarida dan bagaimana tinjauan struktur molekul pembentuknya. Sedangkan istilah tambahan yang perlu kita pahami adalah ikatan glikosida, yaitu ikatan antara monosakarida satu dengan monosakarida yang lainnya untuk membentuk molekul yang lebih besar, baik dalam bentuk disakarida maupun polisakarida. Sederhananya, dari monosakarida yang satu itu kan memiliki OH, kemudian monosakarida yang lainnya juga punya OH. Gugus OH-nya itulah yang kemudian berinteraksi satu sama lain membentuk ikatan. Jadinya OH-OH itu kan berarti ada 2O dan 2H. Nanti jadinya O dan lepas sebagai H2O untuk OH-OH yang terikat itu. Jadi ikatannya itu membentuk jembatan ini, oksigen ya, sisanya H2O lepas. Itulah ikatan glikosida. Nih, beberapa contoh material polisakarida yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak sekali ya. Kan kata kuncinya sebagaimana di pertemuan pertama, bahwa karbohidrat itu pembentuknya itu dari tanaman. Jadi hasil fotosintesis dari tanaman akan membentuk glukosa serta struktur karbohidrat yang lain sebagai bagian keseluruhan polisakarida yang ada di dalam struktur tanaman. Jadi tanaman itu mulai dari akar, batang, daun dan semuanya itu hampir secara keseluruhan adalah karbohidrat. Ya, kalau misalkan saja kita contohkan nasi itu kan dari tanaman juga ya. Beras itu
jadi tepung beras atau nasi sendiri, atau juga contoh yang kentang ini, itu adalah contoh polisakarida yang molekulnya disebut amilum. Bentuk murninya kadang sehari-hari disebut kanji ya. Kalau kita lihat molekulnya itu adalah amilosa dan amilopektin. Apa itu amilosa dan amilopektin? Ini gabungan dari glukosa yang terikat secara ikatan glikosida, ikatannya alfa 1,4. Jadi glukosanya itu alfa D-glukosen ya. Jadi alfa D-glukosa itu jika tidak disebutkan L, maka itu diasumsikan adalah D. Alfa D-glukosa yang terikat OH-OH-nya yaitu OH pada C1 dan OH pada C4 pada glukosa lainnya. Ini ibaratnya OH pada C1, kemudian OH pada C1, C2, C3, C4 nih. OH pada C4 jadi C1 dengan C4. OH-OH-nya berdekatan jadinya O dan melepaskan H2O. Lalu kemudian selain dia terus memanjang membentuk polisakarida, dia juga ada cabangnya di 16 antara atom C nomor 1, ini 1, dengan atom C nomor 6. Ini 16. Nanti kita pelajari strukturnya. Kemudian setelah kita makan nasi, kan hasilnya adalah terurai, terserap tubuh dalam bentuk glukosa. Glukosa ini jika berlebih di dalam tubuh dicadangkan kembali, tubuh merombaknya dari monosakarida ini untuk dibentuk cadangan, disusun kembali dalam bentuk gula otot, namanya glikogen. Sehingga strukturnya itu kurang lebih sama persis. Bedanya kalau kita makan kan diurai menjadi glukosa, sedangkan kalau di otot dicadangkan menjadi polisakarida. Ini strukturnya kurang lebih sama. Jadi ini bedanya amilopektin dengan glikogen, itu ini di tanaman, glikogen di dalam tubuh, di otot, jika gula kita berlebih dicadangkan. Kemudian kertas ya. Nih kertas, kalau kita lihat kertas, misalnya kalau kita lihat contoh videonya nih, jadi kertas ini dibentuk dari tanaman ya. Kemudian kalau kita lihat tahapannya, tanaman ini kemudian dipanen, tebang, untuk kemudian dihaluskan oleh mesin pemotong atau dari hasil pengolahan potongan kayu dari pertukangan atau limbah sisa, misalkan kertas olahan ulang ya. Kemudian hasil ini yang kemudian dibawa ke pabrik untuk kemudian dimasak dan dilarutkan bersama asam pada tekanan tinggi yang akan menggunakan klorin gitu ya, Cl ini ya, atau peroksida. Nanti hasilnya ini dalam bentuk bahan baku pulp ya. Nanti olahan pulp ini yang kemudian dibawa ke proses industri berikutnya jika dia beda area, dibawa mana ya, jelek nih jaringannya, untuk diolah menjadi kertas. Jadi ini jaringan kurang bagus nih, dilihat aja yang di bawah ya. Ini hasil olahan yang di gulungan bawahnya sudah jadi kertas setelah dibersihkan dan digunakan bahan kimia kalsium karbonat misalnya atau bahan kimia lainnya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa kertas itu dibentuk dari kayu ya. Jadi kertas itu dari kayu ya, atau juga misalnya kapas untuk menghasilkan bahan-bahan olahan
yang sepenuhnya kalau kita lihat kapas itu selulosa isinya, hampir secara keseluruhan 90% kapas itu adalah selulosa. Sedangkan kalau kayu masih sebagian ya, itu isinya selulosa murni atau serat, kita sebutnya serat murni. Kemudian yang setengahnya itu, yang lain banyaknya itu adalah lignin. Meskipun lignin ini bukan polisakarida. Kalau kita lihat selulosa itu adalah polisakarida gabungan dari banyak sekali glukosa, D-glukosa, tetapi dia beta ya, bedanya cuma sini. Jadi dia beta D-glukosa, ikatannya juga 1,4. Jadi ini atom C1 2, 3, 4, 5, 6. Letak pointer dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga C1, C2, C3, C4. Jadi yang berikatan itu 1,4. Ini C1, ini C4. Dibuat ikatannya. Karena ini beta berarti OH-nya di atas ya. Kemudian ini C nomor 4. Ya, sesuai dengan posisinya. Kalau glukosa sih C4, OH-nya di bawah ya. Bawah. Ini atas bawah. Kita pelajari membuatnya. Kemudian ini juga kalau lignin itu penyusun dari kayu tetapi bukan karbohidrat, yaitu fenilpropana. Ini fenilpropana ya, yang juga membentuk polimer terikat satu sama lain, seperti halnya struktur model seperti ini. Kemudian di beberapa struktur dinding sel tanaman lain itu strukturnya dalam bentuk hemiselulosa. Hemiselulosa itu tidak hanya beta D-glukosa saja penyusunnya, namun merupakan gabungan dari berbagai jenis monosakarida. Di situ ada glukosa, ada manosa, ada silosa atau lain-lain. Ini kalau ini masih glukosa, ini sudah bukan glukosa ya, manosa atau lainnya. Itu hemiselulosa. Tergantung ikatannya nanti, apakah dia beta 1,4, ini beta 1,4 ya. Harusnya kita bisa buat kalau sudah bisa bikin silosa monosakaridanya. Kemudian contoh polisakarida yang lain itu kita jumpai di serat ekstrak lemon. Kadang digunakan sebagai bahan pembuat, kalau sudah dapat tepungnya ini bisa ya, sebagai pengental atau penjeli suatu makanannya. Molekulnya itu disebut pektin. Apa itu pektin? Pektin itu adalah polisakarida yang terbentuk dari asam galakturonat. Meskipun sudah dalam bentuk turunan ini ya, bahan dasarnya itu adalah galaktosa. Galaktosa alfa 1,4. Sisa di galaktosanya ini menjadi asam. Dimana asamnya di sini di C6. Selebihnya sama. Ini alfa berarti bawah. Kemudian OH pada atom C nomor 4. Ini OH-nya di atas jika galaktosa ya. Ini kita latih cara membuatnya. 1,4. Jadi kalau polisakarida itu tidak hanya sekedar 3 gini, kasus dalam kurung gini, kasih N di ujungnya kayak begini. N. Itu mengasumsikan isinya puluhan, ratusan, bahkan ribuan struktur monosakarida yang terikat satu sama lain. Kemudian polisakarida yang lain itu bisa kita jumpai di struktur kulit dari arthropoda, istilahnya exoskeleton. Di situ banyak kita jumpai molekul polisakarida yang namanya kitin. Kitin itu turunan glukosa ya, hanya saja dia sudah merupakan glukosa amida, N-asetil glukosamin beta. Ini glukosa. Jadi kalau bikin nanti glukosa
Kemudian di C nomor 2 itu mengikat etanamida atau asetamida. Ini C2. C2RCON amida. Harusnya kan kalau glukosa saja di sini OH ya. Namun itu digantikan dengan asetamida atau etanamida. Selebihnya sama. Ikatannya beta, berarti C1 OH-nya di atas. Kalau glukosa C4-nya kan di bawah ya. Ini silang seperti ini. Kalau sama-sama di atas lurus. Hanya saja kalau glukosa 14 ya menyilang begini. Karena C1-nya beta atas, sedangkan C4 dari glukosa pasti di bawah. Nah, kan karena kiri atas kanan bawah. Coba kita lihat bagaimana cara pembentukannya. Kita contohkan glikogen. Glikogen ini tadi kan gula otot ya, terbentuk dari polimer alfa glukosa. Banyak glukosa yang terikat satu sama lain. Sehingga untuk membuatnya intinya bikin aja alfa glukosanya dulu. Kalau sudah bikin alfa glukosanya baru ikatkan antara C1 dengan C4-nya. Kalau ada cabang cari aja 1 dan 6-nya. Lalu gabungkan. Contoh. Kita buat glukosa dengan teknik ujung jari, asal tahu urutannya ya. Kan kemarin sudah diperkenalkan bahwa semua monosakarida itu ini semua namanya nih. Gliseraldehid, eritrosa, triosa, ribosa, arabinosa, silosa, liksosa, alosa, altrosa, glukosa, gulosa, manosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Sedangkan yang keton, dihidroksiketon, eritrolosa, ribulosa, silulosa, psikosa, fruktosa, sorbosa, dan tagatosa. Kebetulan yang kita mau buatkan glikogen. Glikogen itu terbentuk dari glukosa, berarti glukosa itu ini. Ya. Ini C3, C4, C5, C6. Nah, berarti glukosa itu C6. Untuk C6 dia berada di urutan ke-3. Nah, kita lihat dulu nih. C6 aldehid. Kan strukturnya selalu begini ya. Dibuat C-nya 6 ke bawah, lalu C1-nya aldehid. Sisanya polihidroksi. Pembentukan isomer 1 sampai yang ke-6 ini kalau dengan L-nya jadi 12, 8, L-nya berarti totalnya 16. Itu karena perubahan gugus OH-nya. Ya. Nah, maka kalau kita buat D-nya saja, lihat cekralnya nih. Ini anggap ibu jari C1. Ini C2. Jari tengah C3, C4 jari manis, C5 jari kelingking, kemudian tambahan 1 jari C6. Namun kan yang kita perhatikan cikiralnya saja. C6 tidak kiral kita abaikan, C1 juga tidak kiral kita abaikan, sedangkan C5, C4, C3 dan C2 kiral ini 4 tempatnya. Sehingga kita gunakan 4 jari ini ada 4 cekralnya. Namun karena kita mau buat D-nya saja, maka cekral terakhir ini kita abaikan saja. Posisinya ini harus di kanan, jadi nggak usah digeser-geser, OH-nya pasti kanan. Jadi 3 saja untuk membentuk isomer D yang lain ya. Karena ini urutan ketiga, berarti kita bikin yang ketiga. Yang satu itu OH-nya semua kanan, dan yang kedua OH-nya ini di kiri. Setelah itu kembali, sedangkan urutan yang ketiga yang ini OH-nya di kiri. Nah, inilah glukosa. OH-nya di kiri. Maka kalau mau digambar, ini OH-nya kanan, ini OH-nya C3 kiri, ini kanan, C5 kanan juga. Namun langkah ini bisa dilewati jika sudah harus langsung menggambar struktur Howard-nya. Kan Howard itu kalau aldosa langsung saja bikin segi 6 begini. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk khusus C1 kan sudah akan menentukan alfa atau beta. Karena di alfa atau beta
berarti C1-nya ini kan sudah ditentukan alfa ya. Maka alfa itu C1-nya OH-nya di bawah nih. Sisanya adalah posisi OH yang lain. C2, mana C2-nya? Ini C2. OH di ujung kanan. Berarti kanan bawah. Ini bawah. Ini kita bikin bawah. Lalu kemudian C3 kiri. C3-nya kiri berarti atas. OH-nya di atas. Kemudian C4 OH-nya di kanan bawah. Kemudian di C5 OH-nya nggak ada lagi OH sini ya di C5 ya. Kenapa? Karena pada saat pembentukan siklik OH-nya itu sudah berinteraksi dengan C nomor 1 di aldehid. Nih, jadi sini nggak ada lagi OH, H saja. Ini CH2 OH. Maka inilah struktur alfa D glukopiranosa. Jika sudah jadi alfa D glukosanya atau glukopiranosanya, ya sisa didampingkan. Lalu ikatkan antara OH pada C1 ini dan OH pada C4. Kebetulan dua-duanya di bawah. Karena bawah ini sama-sama di sini bawah, maka kan OH dengan OH itu lepas, H2O-nya menyisakan jembatan ikatan glikosida O ini. Inilah ikatan glikosidanya yang akan terus memanjang menjadi struktur glikogen. Ataupun jika ada cabang, atom C1 dari glukosa ini berikatan dengan atom C6 dari glukosa lainnya, bentuk cabang begini. Sehingga terbentuklah struktur dari glikogen. Berapa N-nya? Ya tentu lebih dari 10 ya. Boleh jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Inilah struktur dari glikogen. Jika kebutuhan glukosa kita meningkat sedangkan tidak ada dari makanan, maka glikogen yang ada di otot inilah yang akan diurai menjadi di, lalu tunggal menjadi monosakarida kembali untuk kemudian di metabolisme menghasilkan energi. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan kalian bisa lebih mengenali struktur dari polisakarida. Jadi ada dalam kehidupan kita sehari-hari polisakarida tersebut. Latihan ini silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.